Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Marwah. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 13 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Saya adalah sebagai calon penyuluh pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. Widya Iswara adalah Bapak Zulfatah, SPD MM. Selamat datang di Learning Journal pribadi saya. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman pembelajaran dengan metode Ashcronus, yang kedua Skincronus, di mana hari ini saya mendapatkan materi tentang manajemen ASN dan Smart. Pembelajaran dengan Ascronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time, di mana peserta dituntut belajar secara mandiri serta dapat dilakukan secara fleksibel. Di sini kami bisa mengakses modul-modul dan juga materi-materi yang telah diberikan oleh Widya Iswara di website Swajar ASN Pintar. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah sinkronus, yaitu merupakan pembelajaran tatap muka secara online dengan Widya Iswara. Di sini kami mendapatkan materi dari Bapak Zulfatah SPDMM. Beliau menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Media di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini kami menggunakan aplikasi Zoom, di mana kami mendapatkan materi secara online, tetapi juga bisa bertatap muka dengan beliau. Agenda 3 yang kami bahas adalah tentang kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, di mana tujuan pembelajaran yaitu memberikan pemahaman kepada peserta tentang kedudukan dan perannya sebagai PNS sesuai fungsinya dalam rangka mewujudkan smart governance berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Materi yang telah disampaikan adalah tentang manajemen ASN dan smart ASN. Di mana di sini bisa dilihat ada tentang nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan yang telah diberikan oleh Widya Iswara pada agenda 1 dan agenda 2. Kemudian manajemen ASN yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Kemudian ada konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Kemudian ada mekanisme pengelolaan ASN, di mana salah satu sistem informasi ASN seperti kenaikan pangkat atau informasi yang diberikan tentang kenaikan pangkat ASN. Kemudian visi dan definisi literasi digital. Visi Presiden untuk mempercepat transformasi digital dan definisi literasi digital oleh Menteri Kominfo, di mana bisa kita lihat pada tanggal 14 Juli 2019 dalam pidato visi Indonesia, Jokowi menekankan bahwa pada masa pemerintahan yang kedua, pembangunan SDM akan menjadi salah satu visi utama. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2022, Presiden Jokowi menekankan 5 hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, Jokowi juga menyebutkan perlunya peningkatan peringkat indeks kompetitif digital IMD Indonesia yang masih rendah. Kemudian pada 8 September 2022, dalam siaran pers di birokrasi sebagai pemenang WSIS 2022, Menteri Kominfo menyampaikan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat. Jadi literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kemudian kerangka kurikulum literasi digital ada 4 pilar,
Pilar yang pertama adalah digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pilar yang kedua, digital kultur, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Pilar yang ketiga, digital etnik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Pilar yang keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kami mendapatkan tugas dari Bapak Zulpatah tentang membuat video monolog, yaitu tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Kemudian video yang kedua adalah membuat video learning journal pribadi dengan menceritakan pengalaman pembelajaran, yang kemudian video itu diunggah ke YouTube dan linknya dikirim ke LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.